Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena pada kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan alur cerita dari serialnya How to Train Dragon. Alur cerita yang akan saya ceritakan kali ini season ke-1 yang berjudul Riders of Birth yang rilis di tahun 2012. Dengan total 20 episode, serial ini dibuat untuk menceritakan keadaan Berk setelah kejadian di How to Train Dragon yang pertama, di mana Berk memulai kehidupannya bersama para naga yang dulunya adalah musuh mereka. Apa sajakah masalah-masalah yang terjadi akibat perubahan desa Berk? Apakah Haikap dan teman-temannya bisa melewati masalah tersebut? Silahkan tonton alur ceritanya yang akan saya bagi menjadi 4 part. Baiklah, yuk langsung aja ke cerita part pertamanya, yaitu episode 1-5. Diceritakan bahwa di pagi yang cerah, beberapa hari setelah penyerangan ke Pulau Naga, Haikap beserta teman-temannya sedang berlatih untuk menunggangi naga. Pada saat itu, kemampuan mereka untuk menunggangi naga belumlah terlalu mahir. Yang memang bisa mengendalikan naga sepenuhnya hanyalah Haikap dan Astrid. Orang-orang di desa Berk mengatakan bahwa kehidupan mereka lebih nyaman dibandingkan dengan saat mereka belum berdamai dengan naga. Akan tetapi, di samping kenyamanan tersebut, naga tetaplah hewan liar. Mereka tidak seperti hewan ternak yang memang semua warga sudah tahu cara mengaturnya. Kala itu, Haikap yang baru selesai latihan menunggangi naga, dikejutkan dengan kekacauan di desa yang diakibatkan oleh naga. But there are those who will never accept the dragons and will do anything. Ini adalah Aki Mildu. Di saat semua orang di Berk berdamai dengan naga, Aki Mildu membuat rumah jauh dari desa Berk dan tetap pada pendiriannya yang tidak menyukai naga. Maka dari itu ketika si Aki diganggu oleh naga, si Aki akan menjadi orang pertama yang memprovokasi warga untuk berdemo ke rumah kepala suku. Di hari tersebut, si Aki melaporkan kekesalannya kepada Stoik. Dia melaporkan bahwa kebun kubisnya habis dimakan oleh naga. Warga lainnya pun juga jadi terhasut dengan perkataan si Aki yang sedikit membuat kegaduhan di depan rumah Stoik. Tapi untungnya mereka bisa membubarkan diri ketika Stoik berjanji akan mencari jalan keluarnya. Di malam hari, Stoik berdiskusi dengan Gobar membicarakan jalan keluar dari permasalahan naga. Haikap yang menguping pembicaraan ayahnya, mengajukan diri untuk mengatur naga-naga liar yang berkeliaran di Berk. Karena tidak ada lagi jalan keluar yang lain, Stoik pun mengizinkan Haikap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Keesokan harinya Haikap mulai berkeliling desa. Kemampuan Haikap untuk menangani naga liar berbuah hasil. Tapi jumlah naga yang terlalu banyak membuat Haikap kewalahan. Teman-teman Haikap yang memperhatikan dari tebing merasa Haikap sudah gila karena mengejar-ngejar naga ke sana kemari. In a minute. Oh, everything hurts. Pada malam harinya, Astrid menemui Haikap yang sedang terkapar kelelahan. Astrid memberitahu Haikap untuk melibatkan teman-temannya jika memang Haikap kelelahan saat mengatur naga liar di desa. Mendengar hal tersebut, Haikap mempunyai ide, di mana dia akan membagikan pengetahuannya tentang menjinakkan naga. Pagi harinya, pelatihan menjinakkan naga dimulai secara diam-diam. Haikap memberitahu mereka cara menjinakkan naga liar. Dirasa mereka sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan Haikap, Haikap mengajak teman-temannya ke tengah desa untuk mencari naga dan mempraktikkan yang mereka pelajari ke naga liar asli. Stormfly? Namun apa yang didapat Haikap di sana? Ternyata naga-naga menghancurkan aula desa. Naga mereka masing-masing pun yang mereka kira jinak, ternyata ikut-ikutan menjarah makanan warga dan membuat keributan. Karena hal tersebut, Stoik pun menyuruh Haikap untuk menyimpan naga-naga yang ada di Berk di Pulau Naga. Pada saat itu juga si Aki memberitahu Stoik bahwa naga tidak akan pernah menjadi jinak. Mereka akan selalu melakukan apa yang mereka inginkan, karena pada dasarnya mereka adalah hewan liar. Di malam harinya di tengah kemurungan mereka karena para naga akan dipindahkan ke Pulau Naga, Haikap mempunyai ide untuk memanfaatkan sifat alami naga yang memang liar dan melakukan apa yang mereka mau. Keesokan harinya Haikap mulai melakukan idenya. Dia mulai membantu warga untuk menangkap ikan, mengginingkan hewan ternak untuk masuk ke kandang, dan juga rombongan naga yang suka boker sembarangan diarahkan untuk boker tepat di kebun, sehingga kotorannya bisa dijadikan pupuk. Melihat hal tersebut, Stoik memutuskan untuk mempercayakan sekolah pelatihan naga kepada Haikap dan teman-temannya. Berk Dragon Academy. Orang-orang pun pulang dengan kegembiraan karena mereka tidak khawatir lagi jika kebun dan hewan ternak mereka akan diobrak-abrik oleh naga.
Haikap mulai menjalani kembali rutinitas barunya yang mana dia mengajarkan semua pengetahuannya tentang naga kepada teman-temannya. Warga di desa Berk juga menjalani aktivitas dan pekerjaannya seperti biasa, kecuali Gober yang kebingungan harus mencari pekerjaan baru. Hal tersebut terjadi karena Gober sebelumnya bekerja sebagai pembuat senjata untuk membunuh naga, dan kini senjata-senjatanya tidak lagi laku karena memang senjata pembunuh naga sudah tidak lagi dibutuhkan. Haikap sempat memberinya pekerjaan baru, di mana dia akan membuatkan sadel naga karena memang naga yang ditunggangi teman-temannya Haikap belum dibuatkan sadel. Namun apa yang terjadi? Gober malah menambahkan aksesoris senjata pada sadelnya yang membuat naga-naga tidak nyaman saat memakainya. Di malam harinya, Stoik yang mengetahui Gober sedang putus asa, memutuskan untuk menjadikan Gober sebagai asistennya. Namun ternyata, Gober sangat tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Contohnya kedua orang yang sedang mendebatkan hutang malah diberi senjata agar mereka berkelahi sampai mati. Perahu yang bolong malah ditambal dengan besi yang berat. Stoik pun memutuskan untuk mencopot kembali pekerjaannya sebagai asisten kepala desa. Gober pun kembali murung. Lalu Haikap menghampiri Gober untuk ngupahan. Haikap ngupahan si Gober sampai tidak terasa waktu sudah maghrib. Lalu Haikap pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Haikap dikagetkan oleh Snotlot yang tidak bisa mengendalikan Hook Fang yang menyemburkan api kemana-mana, seakan-akan dia sedang marah. Stoik yang melihat kelakuan Hook Fang awalnya membiarkan Haikap untuk mengatasinya, tapi ternyata Haikap gagal mengendalikan Hook Fang. Stoik pun memanggil Gober untuk membunuh Hook Fang. Gober, we need you. Stand back. Singkat cerita, Gober datang ke tengah desa dengan senjata lengkap. Dia sempat ditahan Haikap yang mencoba kembali untuk membujuknya agar tidak membunuh Hook Fang. Namun Gober menghiraukan Haikap. Gober pun melemparkan tali pengikat lalu menghampiri Hook Fang. Namun pada saat akan menebas Hook Fang, Gober melihat ada yang aneh dengan gigi Hook Fang. Gober mengganti senjatanya lalu memasukkan tangannya ke mulut Hook Fang. Ternyata hal yang membuat Hook Fang menjadi ganas tidak terkontrol karena giginya sedang sakit. Dan disitulah Gober mendapatkan profesi barunya di mana dia menjadi dokter gigi naga. Naga sebenarnya masih menjadi misteri bagi desa Berk. Meskipun mereka mempunyai buku tentang naga, tapi tidak semua naga yang di dunia ditulis di buku. Sehingga di suatu hari ketika Haikap mendapati seekor naga kecil, Haikap tidak tahu jenis apa naga tersebut. Tapi dari gerak-gerik Toothless, sepertinya dia mengetahui tentang naga tersebut sehingga dia menghalangi Haikap untuk mengambil naga kecil tersebut. Haikap tidak mengerti apa maksud Toothless. Dia hanya mengira bahwa Toothless jijik pada naga kecil itu. Di sore harinya Haikap membawa naga kecil itu ke arena latihan, berharap Fishleg yang memang gemar meneliti tentang flora dan fauna juga memperdalam buku naga mengetahui jenis naga kecil itu. Namun ternyata Fishleg juga tidak mengetahuinya, dan Haikap pun memutuskan untuk melanjutkan percakapan mereka esok hari. This is where you're gonna sleep. Keesokan harinya Haikap beserta yang lainnya mulai melakukan beberapa tes kepada naga kecil. Haikap memberikan belut yang merupakan kelemahan naga. Tapi ternyata naga kecil itu tidak takut. Dia justru memakan belut itu, yang dapat disimpulkan bahwa naga kecil itu tidak mempunyai kelemahan terhadap makanan. Cara naga kecil itu terbang juga unik, di mana dia mengeluarkan percikan seperti pasar dan membuat bekas api yang spiral di pijakannya. Wow, look at that burn mark. Huh. Typhumerang. Typhumerang? Nah, I don't... Fishleg pun memberi nama jenis naga itu Typomerang. Lalu naga kecil itu mereka beri nama Torch. Our one incredible little dragon. And you, go to sleep. Singkat cerita, malam pun tiba. Toothless terbangun dari tidurnya karena memang mendengar suara naga dari arah hutan. Toothless keluar rumah lalu melihat ke arah hutan. Merasa ada yang aneh, Toothless memutuskan untuk mengambil torch lalu berniat untuk mengembalikannya ke hutan. Namun Haikap yang tidak tahu maksud Toothless mencegahnya. Toothless yang kebingungan harus melakukan apa, memutuskan pergi ke hutan untuk memastikan keadaan. Betapa terkejutnya Toothless ketika sampai di hutan. Dia melihat Typomerang berukuran besar sedang mencari-cari anaknya yang hilang. Pagi harinya Haikap memberitahu Gober bahwa dia kebingungan dengan sikap Toothless yang terlihat jealous terhadap Torch. Di saat itu juga Toothless yang baru pulang dari hutan menghampiri Haikap. Lalu Toothless mengaung dan mengambil Torch secara paksa. Haikap yang masih tidak mengerti menahan Toothless untuk membawa Torch. Lalu Haikap yang sudah kesal dengan sikap Toothless akhirnya mengurung Toothless di lembah hutan. Torch home would lead to this. I've got to separate you two. Does it? Then you won't have
have a dragon to ride. And if you Di saat Haikap berkumpul dengan teman-temannya di arena naga, Rafnat dan Tafnat yang baru saja datang memberitahu Haikap bahwa di hutan pohon-pohon tumbang. Mereka juga menemukan bekas api di pijakan tanah. Bekas api tersebut mirip seperti bekas api jika Torch terbang, namun dengan ukuran yang lebih besar. Big Typhomerang. Dari situlah Haikap menyadari alasan Toothless bersikap aneh adalah untuk melindunginya dari bahaya. Karena Torch yang mereka sangka jenis naga yang berukuran kecil ternyata bukan. Torch melainkan naga yang masih bayi dan induknya pasti mencari-carinya. Go home to your mama. Guys, go that way. Di saat itu juga Haikap dan teman-temannya lari terbirit-birit karena ibu dari Torch datang. Haikap lari ke arah lembah dan menghampiri Toothless. Thanks, bud. I'm so sorry. Ibu Torch terus mengikuti Haikap karena Torch ternyata tidak mau lepas dari Haikap. Merasa dirinya terancam, Haikap memutuskan untuk terbang ke langit, lalu bermanuver menukik ke bawah sehingga pada saat itu ukuran Ibu Torch yang memang besar menjadi kelemahan bagi Ibu Torch. Ibu Torch pun berhasil dikalahkan. Torch yang sebelumnya menempel terus di Haikap tiba-tiba jadi menghampiri ibunya. Ketika Ibu Torch sudah mendapatkan anaknya, dia pun langsung pergi dan tidak melanjutkan pertarungannya dengan Haikap. Setelah itu, Haikap juga meminta maaf kepada Toothless karena maksud dari Toothless selama ini tidak Haikap sadari. Beberapa hari kemudian setelah kejadian Typhomerang, Haikap beserta teman-temannya melakukan latihan seperti biasa. Kala itu mereka mencoba melatih kepekaan naga-naganya di mana mereka akan melompat bebas satu persatu dari naganya. Haikap menjadi orang pertama yang mempraktekkan latihan tersebut. Dan setelah Haikap, Fishlake diminta untuk terjun bebas. Namun Fishlake sangatlah takut untuk melakukan hal tersebut. Snotlout yang memang adalah tokoh yang sering membuli, terus-terusan membuli Fishlake lalu dia menerjunkan dirinya sendiri. Tapi sayangnya ternyata Hook Fang adalah naga yang sedikit lemot. Dia bahkan tidak menyadari jika Snotlout terjun bebas. Di saat Snotlout sudah mendekati daratan, untungnya Toothless meraung, yang jika diartikan pasti memberitahu Hook Fang jika Snotlout sudah terjun bebas. Hook Fang pun melakukan manuver ke bawah dan untungnya Snotlout tertangkap. Akan tetapi mereka harus terjatuh dan melubangi salah satu rumah yang ternyata itu adalah rumah si Aki Mildew. Kebencian Mildew akan naga pun membeludak. Mildew melaporkan hal yang terjadi kepada Stoic. Dan benar saja, di malam hari ketika Haikap pulang, dia langsung dimarahi oleh Stoic. Boy crashed through his roof. Twice need to be aired out. Malam itu adalah malam menganginkan sepatu. Warga Bug terbiasa menganginkan sepatu mereka seminggu sekali, dan malam tersebut adalah waktunya. Haikap dengan menahan bau bangke dari sepatu Stoic, membawa sepatu Stoic lalu menaruhnya di luar rumah, diikuti oleh warga yang lainnya. Pada malam itu keanehan terjadi di mana sepatu mereka tiba-tiba ada yang mengambil. Singkat cerita di pagi hari, seluruh warga Bug kesal karena sepatu mereka hilang. Si Aki yang juga kehilangan sepatunya langsung memprovokasi warga Bug untuk mengikuti jejak dari naga Zippleback. Karena memang di saat itu ada beberapa jejak naga di tempat hilangnya sepatu. Ketika mereka sampai di ujung jejak naga tersebut, betapa terkejutnya warga Bug tatkala melihat sepatu-sepatunya berada tertumpuk di tempat naga. Warga Bug pun langsung marah-marah. Untuk meredam amarah warga, Stoic menjamin bahwa sepatu mereka akan dibetulkan oleh Gobar, lalu warga yang kesal pun bubar. Haikap memutuskan untuk membuat grup patroli bersama teman-temannya. Haikap melakukan patroli tersebut di malam hari untuk menjamin jika naga tidak keluar dari kandangnya. Setelah mereka sudah aman dan naga sudah pasti tidak akan keluar dari kandang, Haikap bersama teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumahnya lalu tidur. Keesokan harinya terjadi lagi keributan. Kali ini aula desa porak-poranda dan terdapat bekas cakaran di mana-mana. Bekas cakaran tersebut mirip seperti cakaran dari Monstrous Nightmare. Ketika semua sedang berdebat tentang naga, tiba-tiba si Aki datang lalu menghasut Stoic agar mengusir naga-naga. Tapi Stoic hanya memutuskan untuk mengurung semua naga. Haikap sempat menyangkal tuduhan si Aki yang mengatakan bahwa cakaran di aula disebabkan oleh naga. Karena tidak mungkin naga masuk ke aula tanpa sebab, lalu ikan-ikan yang tergeletak juga tidak dimakan oleh naga. Namun Stoic menghiraukan Haikap lalu pergi. Di arena berlatih, Haikap menyadari beberapa hal yang aneh di mana itu adalah jejak Zippleback yang dangkal tidak seperti Zippleback milik si kembar yang jejaknya dalam. Lalu cakar Monstrous Nightmare yang berada di aula tidak seperti cakarnya Hook Fang yang meninggalkan jejak api. Karena seperti yang Haikap ketahui, jika Monstrous Nightmare marah, mereka pasti mengeluarkan api di seluruh badannya. Explain the Great Hall. I gotta tell my dad about this.
waves. Look at the Di malam harinya Haikap pun langsung memberitahu Stoik mengenai keanehan tersebut. Di saat mereka sedang mengobrol, Toothless yang berada di luar rumah mencium bau yang aneh di dalam gudang senjata. Toothless pun masuk ke dalam gudang senjata untuk memastikan bau tersebut. Ketika Toothless masuk, ternyata di dalam ada sumbu api yang sudah menyala. Lalu tiba-tiba gudang senjata pun meledak. Alhasil persediaan senjata perang milik desa Buck harus hancur diakibatkan kebakaran tersebut. Warga Buck yang sebelumnya melihat Toothless masuk ke dalam langsung menyalahkan Toothless yang membuat gudang senjata meledak. Stoik yang mendengar hal tersebut akhirnya menyuruh Haikap memindahkan semua naga yang berada di Buck ke Pulau Naga. Kegirangan menghampiri si Aki yang mendengar bahwa naga tidak akan ada lagi di desa Buck. Si Aki juga meminta agar Haikap membetulkan rumahnya besok hari setelah dia memindahkan semua naga ke Pulau Naga. Keesokan harinya Haikap bersama teman-temannya menggiring semua naga ke Pulau Naga. Mereka juga melepaskan sadel-sadel yang terpasang lalu meninggalkan naga-naga di pulau tersebut. Setelah itu Haikap juga membetulkan atap si Aki yang sebelumnya bolong karena sunat laut yang gagal saat latihan. Haikap mencoba masuk ke dalam rumah si Aki dan di sana Haikap melihat pajangan gambar istrinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ternyata si Aki rada-rada gering. Dia menikahi dombanya sendiri. Keanehan menghampiri si Haikap tatkala dia menemukan sebuah kaki naga dan tongkat cakar di balik tirai. Namun sayangnya ketika Haikap akan mengambil kaki naga dan tongkat cakaran tersebut, tiba-tiba si Aki datang. Haikap pun langsung bersembunyi dengan cara menggantungkan dirinya. Setelah itu episode kelima pun selesai dengan diakhiri si Aki yang membuang kaki naga dan tongkat cakar ke laut, diikuti Haikap yang memperhatikan dari jauh. Baiklah, karena memang rendernya agak lama jika dilangsungkan, untuk itu silahkan subscribe channel Ewok Story agar kalian tidak ketinggalan updatean konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.